Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Laut Biru, a very connection to sea life. Kali ini saya akan sedikit menyentuh mengenai dokumen pengapalan atau shipping document, terutama istilah-istilah yang menyangkut dengan voyage order, charter, dan lain sebagainya. Ya, laycan, dispatch, dan demurrage. Barangkali pembahasannya belum ada temukan secara detail di kampus. Ya, mungkin saja kurikulumnya ada, tapi mungkin dosennya tidak masuk. Atau mungkin dosennya masuk dan menjelaskan mengenai laycan, dispatch, dan demurrage, tapi Andanya tertidur karena kecapean dan lain sebagainya. Lalu ketika di kapal Anda membuka voyage instruction ataupun charter party, Anda bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan laycan? Ya, di atas kapal biasanya laycan tanggal sekian, tanggal sekian. Baik, saya akan jelaskan. Tapi sebelum melanjutkan, tolong like and subscribe dulu YouTube saya. Like and subscribe, dan nyalakan juga loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan. Karena setelah ini saya akan membahas mengenai letter of credit, apa itu bill of lading, siapa yang mengeluarkannya, bagaimana bisa sih sebuah kapal kok tiba-tiba datang ke pelabuhan muat, berdasarkan apa itu, dan kenapa suatu perusahaan pelayaran bisa mengeluarkan voyage order. Dan kenapa sih si shipper bisa dengan percaya begitu saja menitipkan muatannya kepada kapal untuk disampaikan kepada si pemuat. Nah, hubungan antara mereka, antara shipper, antara carrier, antara konsigni, antara bank, agent, kru kapal, kapten, dan lain sebagainya, itu terdapat suatu hubungan yang sangat erat. Ada pergerakan bisnis di dalam situ. Saya akan jelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Makanya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Nyalakan juga loncengnya. Baik, kita lanjutkan. Ketika kita menemukan voyage instruction ataupun menerima voyage instruction, istilah laycan. Laycan itu sebenarnya singkatan dari lay day and cancelling day. Disingkat menjadi laycan. Nah, jika saya gambarkan pada sebuah garis waktu, laycan biasanya dalam voyage instruction, laycan disebutkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Di sini saya beri contoh. Laycan disediakan dari mulai 2 Juli 2018 sampai 9 Juli 2018. Ya, laycan selama 1 minggu. Nah, ketika kapal nyampe, saya akan menggambarkannya. Saya tidak akan memberikan definisi kepada Anda. Saya akan menggambarkan, hanya menjelaskannya, nanti kesimpulan definisi Anda simpulkan sendiri di akhir video ini. Nah, ketika sebuah kapal nyampe di pelabuhan pada rentang waktu laycan, yaitu 2 Juli sampai 9 Juli, lalu kapal tersebut mentenderkan NOR, mengirim NOR kepada agent untuk disampaikan kepada shipper, maka dengan terkirimnya NOR dan accepted, NOR hanya boleh dikirimkan pada rentang waktu ini. Nah, maka lay time itu dimulai. Ya, lay time dimulai. Dan jika NOR tidak diberikan dalam rentang waktu ini, terlambat, maka terjadilah cancelling day. Nah, rentang waktu laycan ini merupakan suatu rentang di mana bongkar muat harus dilakukan oleh shipper. Ya, shipper harus melakukan bongkar muat dalam rentang waktu laycan ini. Nah, jika kapal tiba di suatu pelabuhan muat sebelum laycan, yaitu sebelum 2 Juli dalam hal ini, dalam contoh ini, maka terjadi pemborosan. Karena dengan tibanya kapal lebih cepat daripada waktu yang telah tentukan, artinya kapal memiliki kecepatan lebih. Dengan kecepatan lebih artinya RPM-nya lebih tinggi. Ya, RPM-nya lebih tinggi, artinya pemborosan bahan bakar. Oleh karena itu sering sekali kurangi RPM, karena kapal terlalu cepat nyampe, untuk menghindari pemborosan. Sebaliknya, jika kapal terlambat datang di luar laycan, rentang waktu laycan 2 Juli sampai 9 Juli, misalnya datang setelah 9 Juli, maka berisiko terjadi pembatalan oleh charter. Ya. Jadi laycan ini merupakan suatu rentang waktu di mana bongkar muat harus dilakukan oleh shipper dan NOR harus diberikan di antara rentang waktu ini
tidak bisa sebelumnya dan tidak bisa setelahnya. Jika setelahnya, maka charter bisa membatalkan. Optional, tergantung dari charter itu sendiri dan charter party. Ya. Nah, bagaimana dengan dispatch? Ya, jika suatu kapal tiba misalnya di rentang waktu seperti ini, tiba di sini setelah tanggal 2 Juli tapi sebelum 9 Juli, misalnya di sini ya, katakan tanggal 3 Juli atau 4 Juli. Dan kapal melakukan bongkar muat dan selesai sebelum tanggal 9 Juli. Ya. Maka ini yang disebut dengan lay time. Jadi lay time dimulai ketika NOR diterima oleh shipper dan selesai bongkar muat kegiatan di pelabuhan. Nah, lay time ini juga disebut dengan istilah lainnya adalah harbor time ataupun waktu berlabuh. Ya, waktu di pelabuhan. Nah, bongkar muat selesai pada garis ini yaitu sebelum rentang 9 Juli. Maka ada sisa waktu dari laycan ini. Sisa waktu ya dalam rentang dari selesainya bongkar muat sampai 9 Juli. Nah, dari sisa waktu ini timbullah yang namanya dispatch. Dispatch adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh shipper kepada charter. Ya, dengan berapa jumlahnya itu tergantung charter party. Karena charter ataupun shipper dia melakukan bongkar muat lebih cepat daripada laycan yang sudah disetujui. Jadi ada penghematan waktu yang dilakukan oleh charter ataupun shipper, sehingga owner harus memberikan sejumlah uang kepada charter yang disebut dengan dispatch. Ya. Bagaimana jika sebaliknya? Bongkar muat dilakukan dalam rentang waktu seperti ini. Dimulai pada laycan kemudian berakhir pada di luar laycan. Sering kali terjadi ketika kita muat di Kalimantan ataupun di pelabuhan Indonesia lainnya, bongkar muat itu lambat sekali, sehingga selesainya itu di luar laycan setelah tanggal 9 Juli dalam hal ini. Maka rentang waktu yang dihabiskan pada di luar laycan ini, itulah yang disebut dengan demurrage. Ya, demurrage ini merupakan sejumlah uang yang harus diberikan oleh charter atau shipper karena dia melakukan keterlambatan dalam pemuatan sehingga melewati laycan. Ada kerugian yang dialami oleh ship's owner. Ya. Maka si charter harus memberikan demurrage ataupun sejumlah uang kepada shipper karena dia terlambat dalam pemuatan. Ya. Semoga bermanfaat penjelasan singkat ini. Nantikan video saya selanjutnya mengenai shipping business. Like and subscribe jika Anda menonton di YouTube, di Facebook, mungkin Anda tidak menemukan tombol like and subscribe, tombol subscribe. Maka klik drop down arrow di sebelah kanan ini. Nanti di situ akan muncul tombol subscribe. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.